Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Reza Ramdhani Taufik, serta rekan saya, Asep Cahyana dan juga Setiawan. Kami akan mempresentasikan hasil audit keamanan cyber kami yang berjudul Fokus Respon Insiden dan Forensik Jaringan. Nah, di era di mana data adalah aset paling berharga, masih banyak platform institusi yang mengabaikan enkripsi dasar. Hari ini kami akan membedah bagaimana protokol HTTP yang tidak aman dapat dieksploitasi melalui teknik sniffing, serta bagaimana langkah forensik digital dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebocoran data dan menyusun strategi mitigasi yang komprehensif. Nah, mari kita mulai. Yang pertama itu ada latar belakang. Di latar belakang itu ada perkembangan infrastruktur teknologi saat ini menuntut pertukaran data yang cepat sekaligus aman. Sayangnya, banyak platform digital seperti portal akademik masih mengabaikan enkripsi pada jalur komunikasi mereka. Risikonya kian fatal ketika pengguna melakukan autentikasi melalui Wi-Fi publik menggunakan protokol HTTP biasa karena ada ditransmisikan dalam bentuk teks biasa atau plain text. Hal ini membuka celah lebar bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penyadapan paket atau paket sniffing menggunakan perangkat lunak seperti Wireshark. Akibatnya data sensitif berupa kredensial login hingga data pribadi dapat bocor, memicu pencurian identitas serta akses ilegal ke sistem internal institusi. Berawal dari ancaman tersebut, investigasi forensik jaringan dan pemahaman mendalam mengenai komparasi kerentanan HTTP melawan HTTPS menjadi sangat krusial demi membangun kesadaran keamanan cyber atau cyber security awareness yang lebih kuat. Nah, selanjutnya pada rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah yang kami ambil. Yang pertama itu bagaimana risiko keamanan pengiriman data sensitif pengguna pada protokol komunikasi HTTP yang tidak terenkripsi. Yang kedua, bagaimana efektivitas protokol HTTPS dalam melindungi kerahasiaan, confidentiality, paket data dari ancaman sniffing jaringan. Yang ketiga, bagaimana kronologi dan dampak dari anomali lalu lintas data yang terindikasi sebagai aktivitas serangan atau cyber incident pada host korban. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tujuan utama penelitian yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah ekstraksi dan validasi bukti. Di sini fase forensik dasar, kita menemukan kebocoran plain text dan 3 IOC pada file TK2 PCAPNG, yaitu mengunci keaslian barang bukti menggunakan HASH MD5 dan SHA-256 agar sah secara hukum. Lalu yang kedua adalah ada rekonstruksi dan analisis dampak. Fase investigasi. Di sini kita menyusun kronologi serangan berdasarkan time tapes dari analisis hingga kontrol C2. Mengukur resiko dengan trade CIA dengan hasil dampaknya krisis atau tinggi pada kerahasiaan data. Yang ketiga adalah rekomendasi dan hasil edukasi. Fase pasca insiden. Di sini kita merumuskan panduan teknis SSL, TLS, HSTS untuk developer dan memproduksi video di diseminasi cybersecurity awareness bagi masyarakat luas. Lalu yang selanjutnya adalah ada metode penelitian. Di metode penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama identification. Kita menemukan barang bukti utama berupa PCAPNG. Yang kedua acquisition, mengamankan file mentah tanpa modifikasi. Yang ketiga preservation, menyegel digital via MD5 dan SHA-256. Yang terakhir ada
analisis rekonstruksi paket via Wireshark follow TCP stream. Lalu di sini kita menggunakan toolsnya ada 3, yaitu yang pertama Wireshark Capture and Filter, yang kedua Windows PowerShell untuk hosting, dan yang ketiga Get File Hash CMD LED. Yang selanjutnya adalah ada analisis hasil audit, validasi investigasi barang bukti. Verifikasi nilai hash dilakukan menggunakan Windows PowerShell untuk memastikan barang bukti tidak mengalami alterasi dan atau zero modification. Bisa dilihat dari foto di bawah, ini adalah barang bukti yang kita temukan. Selanjutnya di sini ada ekstraksi kebocoran HTTP post. Di sini melalui teknik follow TCP stream pada protokol HTTP unscripted ditemukan bukti parameter identitas pengguna dalam bentuk plain text. Yang pertama ada nama dan email pengguna, yang kedua ada nomor telepon atau kredensial, dan yang ketiga ada data form, yaitu ada topping, ada size, ada time. Data kredensial dan identitas terkirim dalam bentuk plain text port 80. Bisa dilihat dari foto tersebut. Di situ ada buktinya untuk email dan nomor telepon ada tertera jelas di situ. Selanjutnya ada tabel penilaian resiko dan matriks kebocoran data. Di tabel ini terdiri dari kategori resiko, temuan IOC, dampak keamanan, trade CIA, ada tingkat resiko dan tindakan. Di dampak CIA trade, confidentiality yang berwarna merah yaitu krisis, yang berwarna orange integrity yaitu sedang, dan yang berwarna hijau availability yaitu rendah. Selanjutnya ada target mitigasi. Nah, di sini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kondisi keamanan sistem saat ini. Status keamanan rentan berdasarkan investigasi konforensik terhadap berkas bukti digital. Sistem saat ini berada pada tingkatan risiko kritis akibat eksfiliasi data massal. Infrastruktur port 80 atau HTTP tanpa encrypt menyebabkan seluruh data sensitif diekstraksi secara utuh. Yang kedua ada agensi rencana perbaikan, tindakan segera immediate, penanganan tidak dapat ditunda, membiarkan kerentanan akan berakibat fatal pada infrastruktur target. Kebocoran akan massal secara institusional, terus pencurian identitas berskala besar, dan yang terakhir dapat mengakibatkan pengambil alihan kendali sistem akademik. Dan yang terakhir ada store CIA trade. Nah, di sini melalui realisasi rencana perbaikan ini diharapkan trade keamanan informasi target dapat dipulihkan secara optimal dan meminimalisir attack surface di masa mendatang. Baik, sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian investigasi forensik yang telah kami paparkan, jelas terlihat bahwa kerentanan pada port 80 atau protokol HTTP bukan sekedar masalah teknis kecil, melainkan ancaman eksistensial bagi privasi pengguna dan reputasi institusi. Nah, investigasi kami telah memvalidasi bukti digital secara hukum menggunakan standar hashing MD5 dan SHA 256, menunjukkan bahwa kebocoran data benar-benar terjadi dan sistem berada pada level risiko kritis. Kita tidak bisa lagi menunggu hingga serangan berikutnya terjadi. Jadi pemulihan aspek confidentiality, integrity, dan availability melalui migrasi ke HTTPS dan penerapan HSTS adalah langkah non-negotiable yang harus segera diambil. Keamanan cyber adalah tanggung jawab kolektif. Kami berharap analisis ini memberikan perspektif baru bagi kita semua untuk lebih proaktif dalam menjaga benteng digital kita. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. La Habana, al